Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Resume. Di video kali ini kita akan mulai membahas alur cerita dari salah satu komik manhwa yang memiliki plot cerita yang sangat unik. Buat kalian yang sudah stay lama di channel ini, pastinya tahu kalau channel ini dulunya pernah kena take down 2 kali berturut-turut karena beberapa video pembahasan komik manhwa. Dan kali ini kita akan mencoba memberanikan diri kembali membahas alur cerita manhwa dengan beberapa keadaan. Yang pertama, buat kalian yang ingin tahu komiknya, nanti Jimmy kasih tahu aja di akhir atau di kolom komentar saja. Yang kedua, Jimmy akan menghindari dari penyebutan judul, info, deskripsi, dan beberapa hal yang mungkin saja akan sensitif. Jadi intinya, setiap pembahasan manhwa kita hanya berfokus ke dalam plot alur ceritanya saja. Jika kalian sudah siap, silahkan di subscribe dan like terlebih dahulu. Dan mari kita mulai aja pembahasannya. Di suatu tempat di Kekaisaran Avalon, ada seorang legenda pengguna tombak yang sangat dikenal dengan kekuatannya yang sangat dahsyat. Dia juga dapat menghentikan perang saudara dan melawan banyak musuh hanya dengan menggunakan sebuah spear atau tombak yang bernama Lugia. Seorang Knights tersebut merupakan MC kita yang bernama Joshua Sanders. Dengan status sosialnya sebagai bangsawan Dux dan juga seorang Knights, ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa spear atau tombak adalah senjata terbaik. Namun naasnya, seusai perang, tiba-tiba Joshua memuntahkan darah yang diakibatkan oleh demonic power dan holy power yang ada di dalam tubuhnya, yang membuat Joshua kini melemah. Di momen inilah ternyata Joshua Sanders dikhianati oleh rekan-rekannya. Orang tersebut adalah Matarju Everland, sang master dari Tower of Magic, dan sang kaisar Avalon yang bernama Kaisar Van Britton, yang sudah dianggap Joshua sebagai temannya sendiri. Untuk sekarang, Jimmy harap kalian hafal kedua orang tersebut. Dan tentunya nanti masih ada beberapa identitas yang belum terbongkar. Di adegan ini dijelaskan bahwa seorang manusia tubuhnya tidak bisa menampung holy power dan demonic power secara bersamaan, yang dimana itu bertentangan dan akan merusak tubuh dari pengguna. Dan itulah yang diincar para pengkhianat untuk membunuh Joshua Sanders. Kaisar takut bahwa Joshua akan menjadi hambatan bagi dirinya, dan beberapa orang juga takut akan kekuatan Joshua dan tombaknya yang bernama Lugia, yang membuat mereka semua setuju untuk membunuh Joshua Sanders, sang MC kita ini. Dari sinilah semua terungkap, dan kita bisa bilang bahwa selama ini Joshua hanya dimanfaatkan oleh Kaisar dan yang lain hanya untuk tujuan mereka sendiri. Kini Joshua sudah sangat lemah akibat demonic power dan holy power yang semakin tidak terkendali. Dan para pengkhianat membuat lingkaran peledak atau explosion magic untuk membinasakan Joshua. Di detik-detik terakhir, Joshua berusaha untuk mengambil Lugia atau tombaknya karena ia berpikir bahwa Lugia memiliki sebuah kekuatan tersembunyi. Joshua juga sudah sangat putus asa akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang ia percayai dan menginginkan sebuah balas dendam. Akhirnya tangan Joshua bisa meraih Lugia, dan saat itu juga explosion magic aktif dan meledak yang mengakibatkan MC kita Joshua Sanders ini meninggal dikarenakan ledakan yang cukup besar. Itulah akhir dari sang legenda spear Joshua Sanders von Agnus, Spear Knights yang tidak terkalahkan. Tersadar di sebuah tempat yang berbeda, lebih tepatnya di kandang kuda, MC kita Joshua Sanders tersadar dan terkejut akan dirinya. Dan betul saja, sekarang Joshua kembali muda dan menyadari bahwa ia sekarang telah kembali ke masa lalu, yang membuat Joshua sangat senang karena ia akan bisa membalaskan dendamnya kepada para pengkhianat, khususnya Kaisar Van Britton. Datanglah 3 orang Knights perwira yang bernama Royce, Lloyd, dan Gord yang sedang mencari ibu dari sang MC kita yang bernama Lucia von Agnus.
Ibu Joshua merupakan pelayan dari sang Duk Agnus yang merupakan ayah dari sang MC kita ini. Dan ternyata Joshua adalah anak haram dari Duk Agnus, karena pewaris asli dari tahta Agnus adalah kakaknya yang bernama Babel von Agnus, yang merupakan anak dari von Agnus, dan Dagnes Vanessa, ibu dari Babel. 3 orang perwira tersebut selalu menyiksa Joshua dikarenakan ia adalah anak haram dari Duk dan selalu mengganggu ibu Joshua. Joshua dianggap orang dungu dan bisu sehingga ia selalu dibuli oleh mereka bertiga. Kini Joshua sangat kesal dengan mereka karena telah menghina ibunya. Joshua langsung mengumpulkan mananya dan memukul salah satu perwira bernama Gord yang ingin menyerangnya hingga ia langsung tumbang tidak sadarkan diri. Tentu saja hal itu membuat Lloyd dan Royce sangat terkejut. Begitu pula Joshua karena ia mendapatkan sebuah kekuatan yang aneh di dalam perutnya. Bahkan ia yang kembali dari masa lalu pun tidak tahu apa kekuatan tersebut. Sekarang Lloyd ingin melawan Joshua untuk membalas perbuatannya. Namun sekali lagi Joshua bisa menghindari serangan Lloyd dan memberikan pukulan yang telak hingga Lloyd berakhir kalah. Sekarang tinggal Royce yang masih bertahan dan takut akan kekuatan Joshua. Berpikir Joshua selama ini menyembunyikan kekuatannya. Walau Joshua kini hampir kehabisan tenaga, namun atas intimidasi dari Joshua yang begitu kuat membuat Royce lari ketakutan. Setelah itu Joshua kehilangan kesadaran dan ia pun pingsan. Keesokan paginya muncul rumor-rumor yang tersebar di lingkungan Duk Agnus bahwa Joshua berhasil mengalahkan 3 orang perwira. Walau begitu, ada yang percaya dan ada juga yang berpikir bahwa itu hanya rumor yang dilebih-lebihkan, mengingat umur Joshua yang baru saja berumur 9 tahun. Kini Joshua tiba-tiba memunculkan dirinya dan ingin bertemu dengan sang ayah Duk Agnus yang merupakan ayahnya. Sekarang kita sedang dihadapkan oleh Agnus, ayah dari sang MC, dan Krypton yang merupakan penasehat dari Duk Agnus. Mereka menanyakan Gord tentang armor yang telah dipukul oleh Joshua dan mengidentifikasikan kebenaran tentang kekuatan yang dimiliki oleh Joshua. Walau Duk Agnus dan Krypton sulit mempercayai kekuatan Joshua, tapi Duk Agnus berpikir bahwa itu mungkin saja terjadi jika Joshua memiliki kekuatan mana. Dan ini membuat Duk Agnus sedikit tertarik, karena jika itu benar, maka Joshua adalah orang pertama dalam sejarah yang membangkitkan mana di umur 9 tahun. Untuk itu Duk Agnus ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri, dan ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Joshua. Dan ini merupakan momen pertama kalinya Agnus, ayah dari sang MC, akan bertemu anak haramnya, yaitu Joshua Sanders von Agnus. Di koridor mansion, tempat Joshua menunggu Duk Agnus. Dengan ekspresi yang kesal, datang kakaknya Babel von Agnus yang menanyakan kenapa Joshua berada di situ. Sedangkan Joshua sedang menatap sebuah foto, yang dimana foto tersebut adalah sang kaisar Avalon saat ini, yang bernama Marcus von Briton. Harap ingat muka dan namanya. Dengan melihat foto tersebut, mengingatkannya kembali dengan Kaisar von Briton, anak dari Marcus, sekaligus teman MC yang telah mengkhianatinya. Berpikir bahwa Joshua mengabaikannya, membuat Babel kesal dan tiba-tiba menyerang Joshua. Tentu serangan itu bisa dengan mudah ditangkis oleh Joshua dan membuat Babel terkejut. Namun di saat Joshua ingin menyerang balik, muncul Duk Agnus dan Krypton yang membuat Joshua menghentikan serangannya. Babel menyambut ayahnya Duk Agnus dengan hormat, sedangkan Joshua sama sekali tidak memperlihatkan hormat yang membuat Krypton marah. Joshua sendiri tidak bisa menahan tatapan amarahnya terhadap ayahnya sendiri. Akan tetapi Duk Agnus memberhentikan tindakan Krypton dan menyuruh Joshua mendekat untuk dicek apakah benar Joshua memiliki sebuah mana magic atau tidak.
Joshua mulai takut bahwa ayahnya akan mengetahui rahasia yang bahkan ia belum ketahui. Tiba-tiba Agnus menarik tangan Joshua dan terkejut karena menemukan hal yang sangat janggal, yaitu Joshua tidak memiliki suatu mana. Dan tentunya itu adalah hal yang sangat janggal. Bagaimana Joshua, seseorang tanpa mana, bisa melancarkan serangan mematikan yang bisa merusak armor salah satu perwira. Semua makhluk memiliki lubang mana yang bisa diidentifikasikan, kecuali lubang mana Joshua yang tidak bisa diketahui. Krypton berpikir mungkin hal tersebut alami atau karena adanya demonic power. Duk Agnus juga merasakan daripada alami ada sesuatu yang menggantikan posisi lubang mana di dalam tubuh Joshua. Dan untuk sementara itu, Duk Agnus, ayah dari sang MC, akan mengawasi Joshua dan menyuruhnya untuk tinggal di dalam mansion. Malam harinya, Joshua menyelinap pergi dari mansion menggunakan kekuatan mananya. Tapi tiba-tiba, mana holy dan mana demonics yang ada di dalam tubuhnya tidak seimbang dan membuat Joshua kesakitan. Dan Joshua baru menyadari ada energi ketiga yang menahan kekuatan holy dan demonics yang ternyata adalah kekuatan Lugia. Tentu saja hal itu membuat Joshua heran. Tiba-tiba prajurit yang mendengar suara datang untuk mengecek tempat itu dan membuat Joshua harus segera pergi dari tempatnya sekarang. Kini kita diperlihatkan ibu dari MC, Lucia, yang sedang ditawan oleh ketiga perwira sebelumnya, yaitu Lloyd dan Gord, sedangkan Royce hanya mengawasi keadaan sekitar. Di saat Lucia ingin dibunuh, ia menggigit tangan Lloyd, sehingga Lloyd secara spontan menamparnya dan Lucia jatuh melemah. Dengan amarah, Gord ingin langsung membunuh Lucia, tapi Royce takut bahwa Joshua tidak akan tinggal diam karena melihat ibunya ingin dibunuh oleh Gord dan Lloyd. Betul saja, Joshua muncul secara tiba-tiba yang membuat Royce sangat panik. Sepertinya Royce ini adalah orang yang cukup cerdik. Ia tidak mau berurusan dengan Joshua, apalagi setelah ia mengetahui kekuatan dari Joshua. Kini Joshua dengan ekspresi yang sangat marah seketika diam dan menyuruh keluar seseorang. Semuanya terdiam karena tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka berlima. Dan benar saja, ternyata ada seseorang yang muncul dari atas tiang rumah. Rupanya orang tersebut adalah Sir Knight Chain, atau bisa kita panggil aja Kesatria Chains. Dia adalah orang yang berbangkat lebih rendah daripada Krypton. Bisa kita bilang bahwa hanya Krypton atau sesama Crimson Knight, organisasi yang dimasuki oleh Krypton dan Chains. Tugas Chains saat ini adalah untuk mengawasi Joshua. Secara spontan, ketiga perwira yang tadinya ingin membunuh Lucia tiba-tiba memberi hormat kepada Chains, dan Chains berjalan ke arah Joshua. Tiba-tiba Joshua memunculkan aura intimidasi yang sangat kuat, sampai-sampai Chains takut terhadap Joshua, dan Joshua mengatakan apa kelayakan hukum militer di kediaman Duk. Bahkan ibunya, istri dari sang Duk Agnus, bisa saja dilukai oleh perwira. Mendengar hal tersebut, Chains tiba-tiba berbalik badan, bersiaga menyerang dan mengatakan bahwa mereka pantas dihukum di tempat. Ketika itu juga, Chains langsung menyerang ketiga orang yang ingin membunuh Lucia, yaitu Gord dan Lloyd, dan membuat mereka langsung kalah tanpa perlawanan sedikit pun. Di saat Chains ingin menyerang Royce, ia berhenti karena disuruh oleh Joshua. Sekarang kita bisa lihat bahwa Chains adalah orang yang loyal kepada Duk Agnus dan orang yang dapat dipercaya. Kini Joshua berdiri di hadapan Royce dan memintanya untuk segera pergi dari hadapannya dan menyebarkan cerita asli tentang perbuatan mereka bertiga dan kekuatan sebenarnya dari Joshua. Dari sini Chains mulai mempercayai kalau Joshua adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Sudah peraturan di kediaman Duk Agnus, setiap Knight harus memilih masternya sendiri. Dan Chains percaya akan instingnya yang memutuskan untuk menjadikan Joshua sebagai masternya. Namun sebelum menjawab permintaan Chains, Joshua menghampiri dan memeluk ibunya dan berjanji akan melindunginya karena sebelum Joshua kembali ke masa lalu,
ibunya mengalami berbagai hal yang menyakitkan yang membuat Joshua mengalami banyak penyesalan. Dan kini Joshua akan memulai hidupnya kembali bukan sebagai Joshua Von Agnus, anak haram dari Dux, tapi sebagai Joshua Sanders, sang Spear Knights terkuat. Kini di dalam mansion Dux, Agnus kedatangan tamu yang cukup penting, yaitu Count Rebecca, kepala keluarga dari Rebecca yang bernama Fonsel Jean Rebecca, dan anaknya yang bernama Iselin Jean Rebecca. Keluarga Count Rebecca adalah orang yang cukup berpengaruh di kekaisaran, walau pangkat mereka sendiri lebih rendah daripada Dux. Putrinya Count Fonsel yang bernama Iselin Jean Rebecca adalah orang yang berbakat, karena ia mendapatkan bakat Blessing of Mana, yaitu kemampuan mengontrol mana dan mewujudkannya dengan mudah. Clifton berpikir bahwa akan lebih baik Bubble atau kakaknya Agnus dijodohkan dengan Iselin, sesama anak berbakat. Akan tetapi Bubble sudah memiliki Charles, anak dari Dux Ponte, yaitu 5 orang terkaya di kekaisaran. Di saat Clifton membandingkan bakat dan kemampuan antara Iselin dan Bubble, Dux Agnus menanyakan bagaimana pendapat dia tentang bakat Joshua. Clifton bingung dengan pertanyaan Dux Agnus. Dux Agnus ingin menjodohkan Iselin dengan Joshua, yang dimana Iselin adalah orang yang diberkati mana, sedangkan Joshua adalah orang yang memiliki kutukan mana atau tidak memiliki lubang mana. Tentu saja hal itu membuat Clifton sangat terkejut. Sekarang di sebelah taman utara Dux Agnus, ada tebing tua yang sedang dinaiki oleh Joshua. Rupanya kini Joshua sedang mencari tempat tersembunyi yang secara tidak sengaja ia temukan di masa lalu, yang secara langsung mempertemukannya dengan tombak kesayangan bernama Lugia. Jadi tujuan Joshua sekarang adalah mendapatkan tombaknya kembali. Dan betul saja, gerbang teleport terbuka dan membawa Joshua ke tempat yang berbeda. Cerita kedepannya akan sangat menarik untuk next video. Silahkan tunggu part kelanjutannya, karena kita akan sedikit-sedikit mengulas alur cerita dari komik ini. Mengingat kembali komik ini memiliki chapter yang cukup banyak. Karena komik ini panjang, jadi kita akan bagi ke dalam beberapa video alur cerita. Jadi mohon dinikmati perjalanan kita dalam membahas alur ceritanya. Untuk ketetapan jadwal upload komik ini, pastikan kalian menunggu 2 hari setelah komik ini upload di YouTube. Jadi setiap 2 hari, Jimmy akan mengupload kelanjutan ceritanya. Oke, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Dan like jika kalian suka dengan series ini. Jadi tunggu aja next update. Sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya. See you, bye bye.